Episode 1, awal yang sederhana. Langit mendung sejak siang. Awan menggantung berat seperti menahan sesuatu yang tak bisa ditahan terlalu lama. Dan benar saja, saat bel kuliah terakhir berbunyi, hujan pun turun deras. Mahasiswa berlarian mencari tempat berteduh. Termasuk Raka, mahasiswa tingkat akhir jurusan seni rupa. Ia bukan tipe yang suka buru-buru pulang. Jadi dia duduk santai di bawah hal kecil dekat fakultas, memeluk tas vas yang isinya sketsa setengah jadi. Hujan selalu jadi temannya, kadang ia sengaja nggak bawa payung supaya bisa menikmati waktu sendiri. Tapi hari itu waktu sendirinya terganggu oleh satu kejadian kecil. Seorang cewek tergesa-gesa masuk ke halte itu. Basah kuyup, rambutnya hitam panjang, lengket di pipinya, sepatunya becek, payung di tangannya, patah. Aduh, desa si cewek sedikit kesal tapi tetap kelihatan manis. Ia mencoba mengguncang air. Episode 2, Semesta yang Indah. Dan saat ia berjalan pergi, Raka merasa ini bukan hujan biasa. Ini awal dari sesuatu yang hangat, sederhana, tapi mungkin bisa jadi selamanya. Besoknya, benar saja, hujan turun lagi. Dan seperti janji diam yang terucap tanpa sumpah, Raka duduk di halte itu. Lagi, termos kecil berisi teh hangat masih ia bawa. Payung kecil masih setia menemaninya, dan di antara suara hujan dan detak gugap dalam ia menunggu. Tak lama, suara langkah datang dari arah belakang. Sepasang sepatu putih basah muncul di depan Raka. Raka menengadah. Alia berdiri di sana dengan payung baru berwarna kuning muda. Kali ini aku bawa payung, tapi aku tetap milih basah sedikit. Biar bisa bareng kamu, katanya dengan senyum kecil yang menghangatkan udara dingin sore itu. Raka terdiam, lalu tertawa pelan. Kamu beneran datang. Kalau kamu bisa pegang janji, episode 3, restu yang terhalang. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, Alia merasa layak dicintai. Dan untuk pertama kalinya pula, Alia merasa bebas menjadi dirinya sendiri. Namun kebebasan itu tak berlangsung lama. Suatu sore, saat Raka sedang menunggu Alia di depan gerbang kampus, ia melihat seorang wanita berdiri di sana dengan langkah tegas. Wajahnya familiar, Ibu Alia Bularas. Alia ada? Tanya Bularas dengan suara dingin namun penuh wibawa. Alia muncul dari dalam kampus, wajahnya tampak kaget saat melihat ibunya. "Ma, kenapa ibu di sini?" Alia bertanya dengan kaget. "Kita perlu bicara, Alia, tentang hubunganmu dengan Raka," jawab Bularas dengan serius. Raka yang berdiri tidak jauh mencoba tersenyum sopan, tapi Bularas langsung menatapnya tajam. "Raka, aku tahu siapa kamu. Anak seni yang hidupnya penuh ketidakpastian. Kamu tahu aku ingin yang terbaik untuk Alia." Dia, episode 4, perlawanan diam-diam. Alia di kamar, memandangi foto mereka berdua di bawah hujan pertama itu, bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta mereka cukup kuat untuk melewati badai ini. Hari-hari berikutnya, Alia dan Raka menjalani cinta dalam diam. Mereka tak bisa lagi bertemu sesering dulu. Setiap kali rencana bertemu, pasti ada gangguan. Telepon Alia dibatasi, pesan dari Raka dihapus oleh ibunya. Namun bukan berarti hati mereka mati. Malam itu, Alia mengirimkan pesan rahasia lewat aplikasi chat yang sengaja dibuat khusus. Dia mengatakan, "Aku di taman belakang kampus jam 7 malam, hanya sebentar." Raka membaca pesan itu dengan cepat. Hatinya melonjak. Meski tahu risikonya besar, ia bergegas ke tempat yang dijanjikan. Saat Raka tiba, Alia sudah menunggu di bangku kayu. Wajahnya pucat tapi matanya bersinar penuh harap. Alia berkata, "Kamu datang." Raka menjawab, "Selalu." Mereka. Episode 5, titik balik. "Meskipun badai, aku percaya hujan ini akan reda," Alia whispered. Namun badai itu belum mau pergi. "Alia, kamu harus putus dengan Raka. Aku sudah menyiapkan calon suami yang lebih baik untukmu. Dia bisa memberimu masa depan yang stabil," Bularas said firmly. "Ma, aku mencintai Raka. Aku yakin dia bisa berubah dan membuktikan semuanya," Alia pleaded. "Terlalu terlambat. Aku tidak mau kamu menyesal nanti," Bularas replied coldly. Sementara itu, Raka berjuang mencari cara agar bisa meyakinkan Ibu Alia, tapi setiap usaha berakhir dengan pintu tertutup. "Aku nggak mau kehilangan kamu, Alia. Tapi aku juga nggak mau jadi alasan kamu sedih," Raka said resigned. "Kalau memang ini pilihan yang harus kita ambil, aku akan mencoba, tapi jangan lupakan aku," Alia said tearfully. Hari-hari berjalan, dan Alia perlahan menjalani hari-hari yang dijalani sesuai kemauan. Episode 6, pilihan terakhir. Tapi yang mereka tahu pasti, cinta mereka diuji di titik paling sulit. Malam itu, Alia duduk sendiri di kamarnya. Telepon genggamnya berdering, namun ia ragu untuk mengangkat. "Alia, aku tahu ini berat. Aku nggak mau kamu terluka karena aku," Raka berkata serius. "Raka, aku harus jujur. Ibu sudah bilang dia akan mengatur segalanya, termasuk pernikahanku dengan Adit.
Aku merasa seperti terjebak dalam labirin yang gak ada jalan keluar. Alia menjawab dengan suara gelisah. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Raka dengan nada khawatir. Aku bingung, Raka. Aku mau kita terus berjuang, tapi aku juga nggak mau menyakiti ibu dan keluargaku. Alia berkata penuh perasaan. Kalau kamu memilih aku akan siap menghadapi semuanya bersamamu. Tapi kalau kamu menyerah, aku akan merelakannya demi kebahagiaanmu. Raka berkata dengan tekad. Aku sayang kamu, Raka. Episode 7. Kenangan di bawah hujan. Kadang, cinta bukan soal memiliki, tapi tentang melepaskan dengan penuh rasa syukur. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Alia. Raka merasa hampa, tapi ia tahu keputusan Alia adalah yang terbaik untuknya, walau berat. Suatu sore yang mendung, Raka berdiri di bawah hujan di halte yang dulu sering mereka datangi bersama. Payung kecil di tangannya, namun ia biarkan hujan membasahi wajahnya. Tiba-tiba, suara lembut yang ia kenal memecah hening, Raka. Raka menoleh. Di sana berdiri Alia dengan mata merah tapi penuh tekad. Aku pulang bukan untuk kembali seperti dulu, tapi untuk bilang terima kasih. Terima kasih untuk semua warna yang kamu beri dalam hidupku, ucap Alia dengan senyum tipis. Raka terdiam, hatinya berdebar. Aku merindukan kamu. Alia tersenyum, aku juga. Tapi aku tahu sekarang kita harus berjalan di jalan kita masing-masing. Tapi kenangan kita